bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda, bercanda. Hari ini, kelompok kami akan membahas tentang latar belakang refleksi pemikiran Barat dalam pembentukan rezim politik kontemporer, khususnya penerapan demokrasi di Inggris yang dapat ditelusuri melalui sejarah perkembangan politik, filosofi, dan konsep pemerintahan di dunia Barat. Oke, terdapat pengaruh dari beberapa filsuf atau pemikir politik Barat, yakni Solon, Claytonus, Plato, Martin Luther, Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Oke, tokoh-tokoh ini memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ide-ide demokrasi di Eropa, khususnya di Inggris gitu. Dalam hal ini muncul konsep hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat, pemisahan kekuasaan, yang merupakan konsep-konsep yang meresap dalam pembentukan sistem politik gitu. Nah, dokumen sejarah seperti Magna Carta itu menjadi suatu sejarah gitu, bagaimana pembentukan benih-benih demokrasi gitu. Lalu juga ada revolusi di abad ke-17 gitu. Revolusi Inggris ini membentuk gagasan tentang pentingnya partisipasi publik dalam pemerintahan dan pemberian hak-hak individu, yang merupakan pengalaman-pengalaman ini membentuk fondasi sistem politik konstitusional di Inggris gitu. Begitupun revolusi industri gitu yang mempengaruhi perkembangan gejolak politik di Inggris gitu. Nah, ini merupakan faktor-faktor kultural dan historis yang mempengaruhi demokrasi di Inggris gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pemikiran politik Barat. Nah, kelompok kami menyatakan bahwasannya demokrasi itu adalah bentuk dari pemikiran politik Barat yang paling banyak dianut oleh negara gitu. Sekitar 56% dari negara di dunia itu menganut demokrasi. Nah, demokrasi yang dihasilin sama pemikiran politik Barat itu ada demokrasi liberal. Tetapi kalau misalnya di negara lain, ya mereka sesuaikan sama demokrasi mereka. Ada demokrasi teokrasi, ada demokrasi Pancasila seperti di Indonesia. Nah, tapi pemikiran politik Barat itu dari mana sih sebenarnya? Itu dimulai dari Yunani kuno, yaitu dari Solon dan juga Claytonus. Sebenarnya Solon dan Claytonus itu hidup di zaman yang sama, tapi berbeda tahun saja. Dimana Claytonus itu pemikirannya terinspirasi dari Solon. Nah, siapakah Solon ini? Solon itu merupakan seorang negarawan, penyair, dan juga seorang anggota parlemen di Athena di Yunani kuno. Solon itu merasa bahwasannya para bangsawan itu memiliki kekuasaan yang sangat banyak dan juga sangat semena-mena, sehingga dia berusaha untuk menciptakan undang-undang untuk membatasi kekuasaan para penguasa tersebut. Akan tetapi dia gagal dan juga dia digulingkan oleh para penguasa yang tiranis saat itu. Nah, cita-cita Solon ini lanjutkan dengan Claytonus. Namun Claytonus merasa bahwasannya dia memerlukan kekuatan yang sangat besar, sehingga dia memohon bantuan kepada Sparta dan juga kepada kuil Apollo untuk menggulingkan kekuasaan tiranis saat itu. Ketika dia menjabat, dia membentuk undang-undang parlemen di mana kekuasaan dibatasi dan juga hal-hal yang berhubungan dengan demokrasi. Akan tetapi ketika dia berkuasa, bantuan militer dia dicabut oleh Sparta dan juga kuil Apollo, sehingga dia hanya berkuasa 1 tahun dan dia digulingkan oleh penguasa tiranis selanjutnya, dan akhirnya dia diasingkan oleh para bangsawan. Nah, berbeda dengan Plato. Plato ini hidup di zaman yang sangat jauh dari mereka berdua, di mana dia hidup di era yang telah ada demokrasi. Demokrasi yang dialami Plato ini agak sedikit berbeda dengan demokrasi modern, di mana menurut Plato demokrasi saat itu akan menghasilkan oligarki yang sangat korup dan juga menghasilkan ketidakadilan. Mengapa demikian? Karena kekuasaan masih dipegang oleh para penguasa, oleh para bangsawan, sehingga Plato mengkritisi hal tersebut. Dan pemikiran-pemikiran dia di masa depan itu digunakan saat ini. Contoh dari demokrasi itu telah diimplementasikan itu ada di zaman Martin Luther, di mana Martin Luther itu mempunyai pandangan teologi yang berbeda daripada gereja saat itu. Martin Luther mengatakan bahwasannya seharusnya gereja tidak mengintervensi kehidupan duniawi dari negara. Yesus Kristus tidak memberikan hal tersebut dan tidak memaksa hal tersebut.
Maka Martin Luther memimpin gerakan untuk melakukan revolusi gereja saat itu, sehingga terpecahlah agama menjadi dua, yaitu Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Akibat terpecahnya agama tersebut, maka terjadilah perang yang sangat panjang, yaitu perang agama di Eropa saat itu. Nah, mengapa dikatakan di zaman dia terjadi benih-benih demokrasi, di mana karena saat itu para raja sudah sangat lelah dengan perperangan yang sangat merugikan dan juga menurunkan moral para masyarakat, sehingga raja tersebut memaklumi ada penguasa lain dan juga rakyatnya untuk memeluk agama yang berbeda, dan juga mereka melakukan memerintahkan untuk mengizinkan para agama berbeda tersebut untuk tetap hidup di negara mereka. Nah, untuk demokrasi liberal itu tuh memiliki asas yang ditemukan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan juga Jean Jacques. Nah, kalau Jean Jacques nih pronunciation-nya agak susah sedikit karena dia orang Perancis ya. Thomas Hobbes itu sangat lekat dengan namanya sangat lekat dengan namanya Homo homini lupus, di mana manusia itu pemakan sesama. Bagi Thomas Hobbes, kekuatan politik yang kuat itu sangat diperlukan. Mengapa? Dengan manusia itu Homo homini lupus, maka akan menghasilkan kondisi di mana bellum omnium contra omnes. Bellum omnium contra omnes itu adalah segala melawan segala. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena sifat manusia yang sangat serakah dan juga memakan sesamanya, maka tersebut tidak akan memberikan kepastian dan juga keamanan kepada masyarakat, sehingga mereka akan melakukan kerusuhan. Maka dari itu kontrak sosial diperlukan. Kontrak sosial dilakukan dengan cara apa? Penguasa harus memberikan keamanan. Penguasa itu juga harus kuat. Lanjutkan dengan John Locke yang mencetuskan HAM di dalam politik, di mana bagi John Locke pemerintah tersebut harus menjamin hak milik dan juga hak-hak yang sejenisnya, seperti hak kepemilikan, hak pribadi, dan juga ya semacam itulah. Kemudian diperjelas dengan Jean Jacques yang dimana dalam karyanya yaitu kontrak sosial, dimana dia itu melibatkan warga per individunya, setiap individunya untuk terlibat dalam pemilihan keputusan atau pemilihan keputusan penguasa atau hal-hal yang sejenisnya, dimana semua keputusan tersebut tidak dipegang oleh penguasa saja, tapi juga harus melibatkan rakyatnya, warganya. Maka dari tersebut, tiga hal ini adalah hal yang menjadi asas dari demokrasi liberal. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan rezim politik di Inggris gitu. Nah, menurut kau gimana, Bah? Menurutku, Sejarahnya gimana, perkembangannya gimana gitu? sejarah Inggris dari mana? Kan panjang. Oh, iya, secara singkat aja. Oh, secara singkat aja gitu. Singkat aja. Apa yang mau kau tanyakan? Oke, gini kan, kita kan tahu kalau misalnya Inggris itu kan monarki, lalu berubah kan dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Gitu. Iya, tahun abad 17 dia pindah ke monarki konstitusional. Nah, yang jadi pertanyaan gitu, apakah Inggris itu demokrasi? Ya, jawabannya iya dan tidak. Oke, kenapa? Paparin. Iyanya kenapa, tidaknya kenapa? Iyanya karena ada demokrasi keterwakilan. Keterwakilan. Jadi suara itu jadi rakyat memilih wakilnya di parlemen. Ya kayak pemilihan politik biasa gitu. Oke. Maka ntar di parlemen mereka tuh mewakili suara rakyat untuk melakukan suatu keputusan. Oke. Ini keterwakilan. Enggaknya di mana kewenangan tetap dipegang sama House of Lords. Oke. Yaitu adalah yang diisi dengan para bangsawan. Dan juga masih dipegang sama ratu. Sama ratu. Iya. Oke. Apa? Lalu berarti gini loh, itu monarki konstitusional ini terbagi dua gitu, antara ratu sebagai simbol negara dan perdana menteri itu sebagai kepala sistem pemerintahan gitu. Nggak bisa dikatain gitu. Soalnya apa? Ratu itu tuh urusannya internal negara. Internal negara. Kayak kita aja gitu. Presiden Jokowi menandatangani surat keputusan undang-undang. Pak Jokowi menandatangani keputusan ini. Ya kayak gitu. Tapi penguasa Inggris tuh nggak punya kuasa di luar Inggris. Kayak misalnya melakukan hubungan diplomatik, melakukan perdagangan internasional, dia nggak punya hak di sana. Okay. Jadi kenapa PM Inggris itu masih harus disetujui dengan ratu? Karena itu urusan internal negara. Dan ratu masih ada kuasa di internal negara. Oke. Oke, berarti ratu itu mengurus internal negara, sedangkan APM itu mengurus bagaimana eksternalnya negara tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana pemilihan PM itu?
PM itu ntar House of Commons itu bakal ngajuin siapa PM ya. Oke. Ntar disetujui sama suara terbanyak di House of Lords. Ntar habis itu tuh ketika dia sudah disetujui sama dua pihak, maka dia perlu restu penguasa Inggris. Entah itu raja, entah itu ratu. Dia perlu penguasa kayak Boris Johnson ketika naik gitu. Dia perlu restu ratu Elizabeth buat naik. Oke, berarti perlu ada persetujuan dari ratu tersebut. Iya, karena itu kan masuk urusan internal. Asas demokrasinya itu di mana? Demokrasi itu di keterwakilan. Keterwakilan. Dia tuh demokrasi kan ada dua bentuk. Demokrasi langsung dan keterwakilan. Oke. Inggris kan gede. Dia tuh kan United Kingdom ya. Ada Wales, North Ireland sama England. Itu kan gede banget. Jadi diwakilin. Terus juga mereka perlu diingat demokrasi itu nggak serta-merta pemilihan umum. Asasnya juga ada. Mereka itu tuh menerapkan asas demokrasi loh, asas demokrasi liberal, di mana menganut kesetaraan, menganut kebebasan hak individu, menganut hak pemilikan. Mereka tuh masih menganut hak untuk itu, untuk demokrasi liberal. Oke. Nah, ini berarti dapat disimpulkan gitu kalau bahwasanya Inggris itu merupakan negara kesatuan kan, negara kesatuan ya dengan sistem desentralisasi dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Benar kan? Lalu yang kedua, kekuasaan pemerintahan terdapat pada kabinet yaitu perdana menteri dan menteri gitu. Sedangkan ratu sebagai kepala negara yang merupakan simbol keagungan, kedaulatan dan persatuan negara, tetapi tidak memiliki kekuasaan politik. Benar nggak? Punya sedikit ya Di dalam internal ya berarti. Dalam internal kayak kata dia udah mau bilang ya, setuju untuk undang-undang atau apa itu perlu dia. Kalau dia nggak ada absensia, dia absen gitu, ya nggak bisa. Oke, lanjut berarti ratu punya kekuasaan dikit untuk di internalnya. Lalu yang ketiga, parlementer terdiri dari dua kamar, House of Lords dan House of Commons. Lalu yang keempat, parlemen dapat dibubarkan parlemen dapat membubarkan kabinet dengan mosi tidak percaya. Itu benar nggak? Benar. Karena mereka itu tuh mewakili suara rakyat. Kalau kayak apa ya? Kayak misalnya nih gitu. Parlemen mengatakan bahwasanya mosi tidak percaya gitu. Mereka berarti mewakili rakyat mengatakan bahwasanya kabinet ini tidak bisa dipercaya, harus dibubarkan. Iya, sesuai keterwakilan gitu. Mereka juga bisa memaksa kayak Inggris buat mundur. Mewakili suara rakyat, nah atas dalil mewakili suara rakyat gitu. Tapi kalau misalnya rakyat itu memilih untuk PM untuk mundur, sedangkan Ratu Inggris nggak mau, itu gimana? Nah, itu jadi perdebatan bisa panjang. Tapi ya ujung-ujungnya tetap PM itu tuh sebagai fungsi yang mewakili suara rakyat gitu. Berarti dapat kita simpulkan nih, Mbak, kalau bahwasannya Inggris itu bukan negara demokrasi ya, karena setengah demokrasi. Berarti bisa dikatakan kalau Inggris itu menganut asas-asas demokrasi. Terkait demokrasi nih, mungkin pembahasan selanjutnya tentang HAM dan kebebasan berekspresi gitu akan dibahas oleh teman kita. Siapa namanya, Mbak? Kayla Amira. Jadi jangan di skip ya. First of all, the United Kingdom has a law which is called Human Rights Act 1998. And so this law in Article 10, it talks specifically about freedom of expression. So it has 2 points. One point is it says that everyone has the right to freedom of expression. And this right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. So basically the freedom of expression and by extension tolerance is codified in law, in the UK law. So every person knows that they have this right to express their ideas or opinions freely. But like in reality, it's not everything is not as simple, because there are also different kind of restrictions to that as well.
So, like the second point in the same article, it says that the exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions, or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interest of national security, territorial integrity, or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary. So basically, while the law exists, and it gives people this idea to express their ideas and opinions freely, in reality there are lots of restrictions to that. So basically that's how it is in the UK, and I think it's very similar in many other countries around the world, or at least in many democratic countries. Di tempatku tinggal itu kebetulan itu kayak dekat Oxford, jadi banyak mahasiswa terutama dari Hong Kong. Mereka itu karena kan kalau di sana mungkin di Hong Kong yang sekarang otorisasinya diambil Cina itu kan dibebasi ya, terus mereka protes gitu di High Street di sana gitu, di UK mereka protes bawa spanduk bahwa kebebasan mereka tuh dibatasi, kebebasan pers dibatasi, kebebasan freedom of speech juga dibatasi. Mereka bawa spanduk. Terus kalau kemarin itu bahkan ada gelombang protes terbesar pro-Palestinian di seluruh UK, ada sekitar 10.000 di kota-kota besar termasuk di London, di seluruh United Kingdom ya, jadi ada di Scotland, ada di Wales. Tuh. Terus aku juga pernah ngeliat itu ada protester tuh against Russian invasion to Ukraine. Jadi mereka berorasi sama protes tuh di depan Downing Street. Downing Street itu tempat tinggal resmi PM misalnya. Terus juga misalnya ya, aku nggak tahu ini toleransi atau kebebasan berekspresi gitu. Misalnya ada mereka tuh suka ada ini loh, strikes atau mogok kerja transport. Misalnya mogok kerja orang-orang guru, nakes juga ada. Kalau misalnya toleransi sih pakai nikab, banyak orang yang pakai nikab, orang yang cuma mau jalan-jalan doang, orang yang bahkan apa ya? Kalau di sana tuh, kalau di sini mungkin orang yang tidak sama, maksudnya gini ya. Misalnya di lingkungan ini terus kemudian kita jalan gitu ya pakai celana pendek, mereka akan staring kita kan. Misalnya bukan pakai celana pendek deh, misalnya misalnya di antara orang-orang yang pakai seragam terus kemudian kita nggak pakai seragam sendiri, maka mereka akan staring gitu. Ini orang aneh banget sih nggak pakai seragam. Kalau di sana sih enggak. Itu jadi bebas tuh, misalnya bebas berekspresi itu kan termasuk bebas pakai pakaian, bebas bebas mau rambut warna-warni. Mereka tuh nggak ada nenek-nenek rambutnya warna hijau. Mereka tuh nggak ada yang ngeliatin atau judgmental gitu ya, nggak ada yang ngeliatin dari from head to toe gitu, nggak ada. Gitu sih kalau misalnya toleransi. Kalau toleransi beragama sih so far maksudnya nggak pernah ada yang kayak gimana gitu. Misalnya kan kalau muslim kan minoritas ya, tapi kalau misalnya di sana tuh yang namanya mau Ramadan atau mau mau lebaran, di grocery store itu mereka pasti tulis poster gitu, Ramadan Karim kayak gitu-gitu. Terus apalagi ya, misalnya produk-produk halal juga nggak susah gitu didapat. Jadi kalau misalnya mau butcher
mau dapetin daging yang halal gitu ya, maksudnya bukan daging yang dijual di grocery store, tapi khusus dari daging yang halal itu juga ada. Maksudnya kalau misalnya sebagai yang minoritas terus kemudian kita didiskriminasi atau rasis, aku sih belum nemu sih, belum ketemu, belum pernah gitu. Oke, Tante. Sejarah Inggris menjadi representasi awal dalam penetapan hak-hak individu melalui dokumen-dokumen penting seperti Magna Carta, Petition of Rights, Habeas Corpus, dan Bill of Rights. Proses demokratis di Inggris juga mencerminkan perpaduan sistem monarki konstitusional, parlemen bicameral, dan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Inggris menonjol sebagai contoh dalam memperjuangkan HAM, kebebasan berekspresi, dan keadilan. Meskipun ada undang-undang yang melindungi hak tersebut, terdapat pembatasan yang bervariasi sesuai kepentingan nasional, moralitas, dan reputasi orang lain. Namun, kehidupan sehari-hari di Inggris seperti protes, mengukuhkan toleransi beragama, dan kebebasan berpakaian menunjukkan penghargaan masyarakat terhadap kebebasan berekspresi. Dengan demikian, makalah ini menggarisbawahi bagaimana pemikiran politik barat, terutama di Inggris, telah mengevolusi menuju pendukungan yang kuat terhadap hak asasi individu, demokrasi, dan kebebasan berekspresi, meskipun dalam konteks implementasinya nyatanya masih ada batasan yang diberlakukan demi kepentingan tertentu.